Apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menilai sikap Kapolri yang humanis dan dekat semua kalangan masyarakat berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kepolisian Republik Indonesia tahun 2022. Polri disebut sudah melakukan usaha perbaikan baik dari internal maupun eksternal dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik pada Polri. Setelah beberapa waktu terakhir diterpa berbagai kasus yang menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian, kini optimisme publik terhadap Polri kembali meningkat. Dicatat indeks kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini selama tahun 2022 mencapai 73,8%. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifuddin Suding menilai, meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian tidak lepas dari Kapolri yang humanis dan dekat dengan semua kalangan masyarakat. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja kepolisian secara kelembagaan. Tingkat kepuasan masyarakat cukup baik ya, di atas angka 70% kan begitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah tentunya capaian-capaian seperti ini itu patut kita hargai ya, kita apresiasi dan kita memberikan dukungan secara terus-menerus ya kepada institusi kepolisian ini agar betul-betul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ya yang selama ini dalam rangka untuk sebagai pengayom pelindung pelayan masyarakat ya diharapkan betul ya dapat berinteraksi memberikan suatu layanan prima yang baik terhadap masyarakat. Komisi 3 DPR RI berharap Polri dapat terus mempertahankan kepercayaan publik dan meningkatkan kinerjanya, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap jika penyertaan modal negara atau PMN yang diajukan IFG Life disetujui, dapat digunakan secermat mungkin untuk menyelesaikan permasalahan asuransi Jiwasraya. Holding BUMN Asuransi IFG Life mengajukan persetujuan atas penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3 triliun rupiah kepada Komisi 6 DPR RI. PMN ini disebutkan akan digunakan untuk menambahkan modal perusahaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan nasabah Jiwasraya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN 2 terkait persetujuan PMN untuk Aviata dan IFG Life pagi tadi, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menyebut IFG Life merupakan perusahaan yang sehat. Namun, pasca ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan asuransi Jiwasraya, IFG Life dinilai membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat penuntasan permasalahan tersebut. Jika nantinya disetujui, Haris meminta PMN digunakan dengan cermat agar permasalahan dapat diselesaikan. Untuk itu, maka ada kebutuhan mendesak tambahan dana sebesar 8,01 triliun, di mana 3 triliun diantaranya diambil dari cadangan investasi yang tadinya dialokasikan untuk Jamkrindo dan Naskrindo. Kita tahu bahwa kenapa sih dulu Komisi 6 memberikan persetujuan tambahan 6 triliun untuk Jamkrindo dan Naskrindo masing-masing 3T adalah karena peningkatan KUR yang besar sekali di 2023. Sehingga tentu kecukupan modal perusahaan asuransinya perlu ditambah. Kalau tidak, maka akan berbahaya, bahkan bisa menimbulkan systemic effect kalau terjadi gagal bayar pada KUR. Sehingga sekarang tidak jadi diserahkan kepada Jamkrindo dan Naskrindo, akan diserahkan kepada IFG Life. Komisi 6 DPR RI direncanakan akan mengadakan rapat lanjutan untuk mempertimbangkan pemberian PMN terhadap IFG Life dan holding BUMN Pariwisata Aviata. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka menjamin kelancaran serta keselamatan para pemudik Lebaran tahun ini, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan standar pelayanan serta perbaikan fisik jalan.
Jelang mudik Lebaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan persiapan. Salah satunya dengan meningkatkan kesiapan Jalan Nasional Pantura sepanjang 1.700 km yang akan dilalui para pemudik pada arus mudik dan arus balik 2023. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi lebih intensif terkait pemanfaatan Jalan Nasional Pantura yang akan dilalui para pemudik untuk menuju ke kampung halaman. Dibutuhkan perencanaan yang baik di lintas sektoral agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk itu, Suryadi meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan standar pelayanan minimum serta perbaikan fisik jalan demi menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan para pemudik. Pertama, dilakukan koordinasi yang lebih intens ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ya supaya punya perencanaan yang sama. Jangan sampai ada ego sektoral yang akibatnya merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, kita ingin kualitas jalan kita ini terus ditingkatkan, standar pelayanan minimum ini bisa dipenuhi supaya menjamin kelancarannya dan juga menjamin keselamatan dan kenyamanan, khususnya pada saat mudik pada tahun ini. Suryadi berharap berbagai potensi permasalahan diantaranya kemacetan dan kecelakaan dapat diantisipasi. Berbagai upaya seperti perbaikan jalan rusak dan rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan untuk mengantisipasi penumpukan dan kemacetan, serta meminimalisir kecelakaan saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Upaya membongkar kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah secara konsisten dilakukan DPR RI. Terbaru pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menko Polhukam, dan Kepala PPATK. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah. Dalam rapat kerjasama bersama Sri Mulyani dan Mahfud MD kemarin, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya kesamaan kategorisasi data antar Kementerian Keuangan dan Komite TPPU. Untuk itu pemirsa diperlukan langkah antisipatif.
guna menghindari dampak negatif dari pembatalan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tidak ada yang menduga geger kasus penganiayaan anak Rafael Alun Trisambodo menjadi awal terbukanya kotak Pandora isu besar lainnya. Mulai dari pengungkapan harta Rafael hingga adanya dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah. Temuan itu terungkap melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, pada 8 Maret 2023. Sumber datanya berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam polemik kasus transaksi mencurigakan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara konsisten melakukan pengawalan, mulai dari pemanggilan Kepala PPATK oleh Komisi 3 DPR RI, pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk rapat bersama Komisi 11, serta pemanggilan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga akhirnya, pada 11 April 2023, Komisi 3 kembali menjadwalkan rapat bersama Menteri Keuangan dan Menko Polhukam. Tujuannya untuk menuntaskan polemik mengenai transaksi janggal 349 triliun rupiah. Pada rapat ini, Sri Mulyani dan Mahfud MD sama-sama menegaskan tidak ada perbedaan data. Namun, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mempertanyakan kategori penyajian datanya yang masih berbeda antara Komite TPPU dan Kemenq. Di antaranya, pemilihan istilah laporan hasil analisa atau LHA dan istilah surat, sebab hal itu dapat mempengaruhi tindak lanjut penyelidikan. Yang kemarin menjadi permasalahan, betul, adalah cara penyajiannya, kategorisasinya yang berbeda. Ketika kategorisasi dan cara penyajian ini berbeda, kalau menurut saya, tetap istilahnya adalah data berbeda. Ada 3 kategori di sini yang disampaikan oleh Ketua Komite, ya. Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Kategori kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain. Kategori ketiga adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan. Oke, kita bisa lihat sama-sama 2 persandingan ini. Di kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq, ya, ada total, kalau kita sandingkan ini, ternyata masih selisih nilainya. Sebesar 431 miliar 674 juta. 431 miliar ini besar. Mungkin bisa komite mensandingkan dulu nih, mana yang dipakai. Kita mau pakai 354,8 triliun atau 35548 triliun atau 35,117 triliun. Karena bedanya adalah 431,674 sekian miliar. Karena ini penting, nilai satu surat dia bisa berbeda nanti nilainya. Kepada siapanya juga berbeda. Usulan hak angket turut diajukan dalam rapat kali ini. Hak angket akan menjadi instrumen DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dana transaksi 349 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding mengatakan hak angket DPR menjadi pilihan objektif ketimbang pembentukan Satgas yang merupakan instrumen internal dari pemerintah. Tapi saya kira tidak tepat Pak Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang yang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dan dengan membentuk pansus Pak di DPR. Bagaimana Pak Kabar Eskrim? Tapi kan itu Pak, setuju Pak Menko Polhukam? Setuju Pak ya? Bentuk angket. Pak Menko setuju. Kita bentuk angket dengan pansus supaya ini kita bisa lakukan proses penyelidikan terkait menyangkut masalah 349 dan 189 triliun. Dalam rapat juga ditekankan, Komisi 3 DPR RI akan konsisten mengawal
data transaksi yang muktahir dan terverifikasi sehingga kasus tindak pidana pencucian uang dapat segera tuntas. Komisi 3 DPR RI meminta Komite TPPU untuk memilah permasalahan transaksi janggal 349 triliun berdasarkan tingkat proses tindak lanjut pada masing-masing transaksi yang diduga bermasalah. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, dalam rapat lanjutan guna mengusut dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan antara Komisi 3 DPR RI dengan jajaran Komite TPPU, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menegaskan tidak ada niat dari DPR RI untuk menghambat pengusutan kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan. Taufik juga menambahkan Komisi 3 DPR RI justru berkomitmen tinggi dalam pengusutan kasus ini hingga tuntas dan juga memulihkan kerugian negara. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, simak laporan rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui terdapat transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengan Komite TPPU untuk mendapatkan klarifikasi dari Mahfud MD terkait dengan statementnya mengenai transaksi janggal tersebut. Dan kemudian Komisi 11 DPR RI melakukan rapat dengan Menteri Keuangan yaitu Bu Sri Mulyani untuk mendapatkan data terkait dengan transaksi senilai 349 triliun tersebut. Dan dari rapat didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan data antara Mahfud MD dan juga Sri Mulyani. Dan oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengan Mahfud MD dan juga Sri Mulyani untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan perbedaan data tersebut. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kejelasan dari perbedaan data tersebut, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Taufik Basari dari fraksi Nasdem. Baik Pak, jadi dari rapat tadi, terkait dengan perbedaan data, bagaimana nih hasil yang didapatkan?
Ya, jadi menurut keterangan dari Pak Mahfud MD, termasuk juga Ibu Sri Mulyani, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data karena data yang diperoleh itu bersumber dari satu sumber yaitu PPATK dengan jumlah surat 300 surat dan total nilai yaitu 349 triliun. Tetapi sebenarnya setelah dipaparkan, memang yang menjadi masalah bukan total nilai data dan jumlah surat, yang dipersoalkan adalah pengkategorisasian data yang akan apabila berbeda akan menyebabkan kesulitan bagi kita untuk melakukan tindak lanjut terhadap persoalan ini. Dan faktanya memang antara Menko dengan Menteri Keuangan ketika memaparkan yang satu di Komisi 3 dengan yang lain di Komisi 11 itu cara penyajian berbeda sehingga kemudian kita sulit untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi setelah disandingkan pun juga kita masih menemukan beberapa perbedaan yang kita berikan saran agar kembali dilakukan rekonsiliasi, ya karena meskipun tadi dikatakan sama, tapi setelah disandingkan ada perbedaan jumlah nilai, perbedaan jumlah ASN yang dianggap bermasalah, ya, dan beberapa kategori-kategori lainnya yang tetap harus kita sinkronkan. Nah, dan kita juga mendesak agar setelah rapat ini hanya harus ada satu versi data dengan satu model penyajian. Jadi jangan lagi ada model penyajian yang berbeda. Ya, dari situ kita akan tentukan langkah berikutnya. Termasuk juga tadi kita mintakan kepada komite untuk membuat satu data tambahan, ya, tabel dalam hal tindak lanjut dari surat-surat ini. Ya, tadi Ibu Sri Mulyani sudah menerangkan bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruhnya surat-surat yang disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan itu ditindaklanjuti, ya, dengan hasil yang berbeda-beda, ada dalam bentuk sanksi disiplin, ada yang bentuknya penegakan hukum sampai sudah ada vonis dan sebagainya. Nah, untuk kita mengetahui sebenarnya berapa yang kita kejar dari isu 349 triliun ini, apakah memang kita mengejar total 349 triliun yang kita akan targetkan untuk melakukan recovery, ya, terhadap kerugian negara, sehingga itu yang akan kita dorong terus, ataukah sebenarnya dengan keterangan dari Ibu Sri Mulyani nilainya tidak lagi sebesar 349 karena sebagian besar itu sudah ditindaklanjuti, yang artinya kasusnya sudah selesai. Ya, terhadap kasus yang sudah selesai ini kan kita tidak perlu melakukan tindakan apa-apa lagi, ya, karena sudah selesai, bahkan mungkin sudah ada yang membayar denda, ada yang sudah membayar pajaknya apabila ada pajak yang kurang, dan seterusnya. Nah, jadi harus dipilah, ya, terkait dengan tindak lanjut ini, sehingga kita benar-benar bisa fokus terhadap surat dan nilai yang memang butuh penelusuran lebih lanjut, butuh pengawalan lebih lanjut, sampai kepada proses penegakan hukumnya. Dan itu kita harapkan bisa kita tuntaskan, dan juga di DPR tentu akan membantu untuk mengawal ini semua. Dan kita harapkan, ya, teman-teman fraksi lain mudah-mudahan juga bisa setuju untuk kita mendorong hak angket untuk kita membentuk pansus untuk mengawal ini semua. Nah, ya, tadi Bapak bilang akan membentuk pansus, ya, DPR RI. Sedangkan tadi dari Komite TPPU juga akan membentuk Satgas. Nah, ini apakah memang perlu untuk dari DPR untuk membentuk pansus nih, Pak? Ya, saat ini pembentukan pansus masih merupakan usulan dari beberapa anggota, jadi belum menjadi satu kesepakatan bersama. Ya, tentunya kita tunggu nanti kesepakatan bersama antara fraksi-fraksi yang ada di Komisi 3 apakah akan membentuk pansus atau tidak. Tapi yang jelas jika nanti kita sepakat untuk membentuk pansus, di sisi lain dari komite juga sudah akan membentuk Satgas, ya. Tentunya ini bisa saling bersinergi, ya, kita bisa terus mengawal kerja-kerja Satgas, termasuk bagaimana pengawasannya, bagaimana laporannya apabila ada masukan-masukan terkait dengan fokus-fokus upaya kita untuk membongkar berbagai hal melalui Satgas ini, tentu akan lebih optimal apabila kita lakukan dalam bentuk pansus. Tapi kita tunggu nanti hasil kesepakatan kita bersama terkait dengan usulan untuk membentuk pansus ini. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Okay. Ya. Ya, baik, terima kasih Pemirsa TVR Parlemen. Itu tadi wawancara saya dengan Bapak Taufik Basari terkait dengan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Dan tadi memang disampaikan dari Ibu Sri Mulyani bahwa 349 triliun tersebut sebagian besar sudah diproses, sehingga nantinya DPR RI akan terus mengawasi nilai-nilai yang memang masih harus untuk dikejar. Dan tadi juga disampaikan bahwa DPR RI akan membentuk pansus untuk menuntaskan kasus ini, dan disampaikan bahwa memang kasus ini harus diselesaikan dengan sangat hati-hati
berhati-hati agar para pelaku dapat segera diproses. Dan itu tadi wawancara saya melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Halo, apa kabar pemirsa? Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini. Nah, ini untuk pembahasan pertama dari beberapa media online yang ada saat ini, yaitu terkait dengan usulan transaksi janggal 349 triliun rupiah. Usulan hak angket akan dibahas per fraksi. Dan di sini Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengan Menko Polhukam sekaligus dengan Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ramai-ramai mengusulkan agar temuan transaksi janggal di Kemenkyu tersebut senilai 349 triliun diberikan hak angket kepada masing-masing di Komisi 3. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni pun mengatakan bahwa di sini usulan tersebut masih akan dibahas oleh masing-masing fraksi yang ada di dalam Komisi 3 DPR RI terlebih dulu, dan juga hal ini diutarakan oleh Syahroni dalam konferensi pers Komisi 3 DPR RI yang digelar di Selasar Gedung Nusantara 2 DPR RI pada Selasa lalu di 11 April 2023 kemarin. Nah, lebih lanjutnya ini ada pembahasan di beberapa media bahwa pada masa sidang mendatang Komisi 3 DPR RI meminta penjelasan kembali terkait dengan isu di angka 349 triliun tersebut pemirsa, dari 300 surat dan juga perbedaan antara surat tersebut dengan laporan hasil analisis dan juga catatan jika Menkyu sudah memberikan laporan final dan juga clear.
Nah, ini kita beralih ke berita selanjutnya di mana pembahasan terkait dengan Komisi 6 DPR RI apresiasi langkah PLN siapkan listrik selama mudik. Ini ada beberapa pembahasan dan yang terutama dari antara di sini ada Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah preventif PT PLN dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan aman selama momen mudik Lebaran tahun 2023 ini. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefri, menyebutkan bahwa turut mengapresiasi langkah tersebut dan menilai bahwa langkah PLN dalam mempersiapkan pasokan listrik berlapis tersebut menjadi kunci yang sangat penting. Selain itu pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menilai bahwa adanya pemeliharaan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh PLN sebelum periode Lebaran merupakan langkah strategis. Terkait dengan hal itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, juga memastikan bahwa PLN akan menjaga pasokan listrik yang andal selama periode Lebaran tahun ini. Pemirsa, PLN telah menyiapkan lebih dari 2.000 posko sehingga kelistrikan yang siap melayani kebutuhan masyarakat selama libur mudik Lebaran ini. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan usut transaksi janggal 349 triliun rupiah usulan hak angket akan dibahas per fraksi seperti yang dibahas di beberapa media tersebut, dan juga Komisi 6 DPR RI apresiasi langkah PLN siapkan listrik selama mudik Lebaran. Kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.